Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang seluruhnya tanpa kecuali, saya ingin berdoa memohon kepada Allah semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur itu pancaran kebaikan yang mampu menerangi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besarnya demikian. Kalau kata nur itu dimaknai terkait dengan makhluk. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pancaran cahaya-cahaya, bahkan menyebut dirinya dengan nur. Allahu nurus samawati wal ard, yang dengan cahaya itu bisa membimbing kita untuk lebih dekat dengan Allah dan menerangi kehidupan kita sehingga bisa kita bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi. Dalam menjalani aktivitas ini dan kita diminta untuk selalu dekat dengan Allah, maka kita diberikan kesempatan modal waktu untuk beraktivitas. Karena itu saat Allah menamai manusia terkait dengan pemanfaatan waktu beraktivitasnya, diberi nama dengan insan namanya. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi setidaknya kita punya 5 nama disebut dalam Al-Quran secara umum. 1, bashar, menunjuk pada aspek nafsu yang ada dalam diri kita yang dikombinasikan dengan takwa, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Dan ini nama pertama yang oleh Allah diinformasikan pada malaikat dan jin saat kita mula akan diciptakan. Itu di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Allah menginfokan kepada seluruh malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu bahwa aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, dengan misi yang khusus untuk makhluk ini saja. Kenapa? Tahu dari mana jin sudah ada? Ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia dari materi yang beda dengan manusia. Di kalau malaikat materinya cuma punya jiwa takwa saja, jiwa kebaikan. Karena itu malaikat sifatnya selalu baik, tak pernah kenal salah. Selalu tegas dan tuntas menunaikan tupoksi kerjanya. Itu diisyaratkan di Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Di kiri agak sedikit ke atas di mushaf. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mustahil berbuat maksiat dan menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya, sempurna. Jadi kalau Anda ingin mencari yang sempurna, itu malaikat. Karena itu mustahil malaikat berbuat salah. Kita manusia tidak sempurna. Karena malaikat yang sempurna kita bukan, maka jangan pernah menuntut kesempurnaan pada manusia, tidak akan ditemukan. Lawan dari takwa itu nafsu. Yang diciptakan dengan jiwa nafsu saja itu hewan namanya. Karena itu hewan itu tidak pernah kenal benar. Dia tidak ada takwanya. Sama jiwa ini pun dimiliki oleh iblis, setan. Jadi malaikat tidak kenal salah, setan tak kenal benar. Baik, karena itulah kemudian di Quran takwa disebutkan 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali. Nah, kalau digabungkan nafsu dengan takwa, ketemunya kita di situ, bashar namanya. Maka dalam diri kita ada potensi benar, ada potensi keliru. Yang mendorong jiwa takwa kita untuk berbuat baik, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang memberikan was-was kepada nafsu supaya berbuat salah, syaitan namanya, disebutkan 88 kali juga dalam Al-Quran. Di malaikat 88 kali, setan 88 kali. Malaikat mendorong pada kebenaran, tak pernah salah. Setan mendorong pada keburukan, tak kenal benar. Di tengah-tengahnya ada kita, makhluk yang mungkin salah tapi bisa kembali untuk tobat dan kepada jalan kebenaran. Karena itu Adam pernah keliru, tapi karena Adam manusia bukan setan, maka Adam diberi peluang tobat, tobat dia. Setan salah, diberikan peluang untuk tobat, dia nggak mau benar karena jiwanya cenderung mengajak kepada kesalahan. Karena itu kalau ada orang pernah berbuat salah, jangan vonis dia, tapi kita doakan supaya kembali kepada jalan-jalan kebaikan.
Kalau dia tidak mau tobat, patut ditanya, ini manusia apa? Bukan saya yang bilang, ini yang paling kencang nih. Ini manusia atau sedang dipengaruhi oleh setan? Demikian kalau prinsip ini satu aja kita bawa dalam kehidupan, nikmat kehidupan kita. Di rumah tangga tidak ada yang saling menyalahkan, karena tahu suami bukan malaikat, istri bukan setan. Papa kenapa sih yang gini aja nggak bisa, kemarin juga begini. Ma, papa kan bukan malaikat, mama juga bukan setan kan. Makin ribut tuh. Jadi satu. Dua, ada yang disebut dengan ins, pasangannya jin. Setidaknya 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syarul jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins, manusia disebut dengan ins setidaknya memiliki 3 arti. Lawan dari ini langsung kalimat jin. Pertama, ins itu tampak, jin tersembunyi. Saya berbagi ilmu dasar ya. Di bahasa Arab itu kalau ada kata dibuka dengan jim dengan nun, itu umumnya pasti tersembunyi. Jim dengan nun. Jannah, surga. Kenapa disebut surga dengan jannah? Karena sekarang masih tersembunyi, belum nampak di pandangan kita. Janin, perempuan ada janin dalam rahimnya. Kenapa disebut dengan janin? Karena tidak tampak dalam pandangan mata kita langsung. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena tak nampak dalam pandangan kita. Kenapa disebut jin? Karena tersembunyi. Fitrah jin itu saat diciptakan tak nampak. Ini saya kasih rahasia nih, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Dia sedang keluar dari fitrah kehidupannya. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Itu pasti sedang ada persoalan, kurang sehat. Karena jin itu tersembunyi, jangan dipaksa nampak. Sebaliknya manusia disebut dengan ins karena tampak, terlihat. Lahir tampak, nangis kelihatan makhluknya. Tidak ada bayi dilahirkan, mana bayinya, mana nggak kelihatan, pasti tampak. Karena itu fitrah manusia itu selalu ingin tampak. Pulang ke rumah tampak, berangkat ke masjid tampak, ke kantor tampak. Karena itu pengertian terbaliknya, kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, itu sama dengan Anda yang bilang, bukan? Sama dengan sedang punya masalah. Ke rumah ada pintu depan, lewat jendela. Ya, ke kampus sembunyi-sembunyi, ke masjid sembunyi-sembunyi. Itu sedang ada persoalan dalam hidupnya. Sederhana memaknai kehidupan itu. Kedua, manusia itu halus, lembut. Jin kasar. Jadi yang makhluk halus itu antum, bukan jin. Kita, saya, Anda. Halus, lembut. Jin kasar. Karena itu tidak pernah ada jin menampakkan diri atau orang kemasukan jin yang lembut, itu nggak ada, Pak. Silahkan cek mana ada orang kemasukan jadi lembut. Ustadz mohon izin ikut pengajian ya, sedang kemasukan jin, mustahil. Kalau tidak mulutnya meracau, tindakannya pasti akan mengacau. Maksud saya, kalau ada manusia tiba-tiba menjadi kasar, tiba-tiba senang sembunyi, itu berarti ada persoalan dalam kehidupannya. Minimal, kata Nabi, ada lingkungan yang salah yang memengaruhi dia dalam kehidupannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu ada fitrahnya. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah terbagi 2 makna. Satu, cenderung untuk mendekat kepada Allah, beragama. Itu di Quran surah ke-30 ayat 30. Paling kanan sebelah atas itu mushaf. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu kepada jalan agama yang benar, din yang hak, ditafsir di Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Cari sampai ketemu yang benar. Kata Allah, kalau mau singkat nyarinya ya Islam. Kamu nyari kemana-mana, ketemunya akan ke situ juga. Nah setelah itu istiqamah di jalannya, itulah fitrah kehidupan. Jadi setiap manusia yang lahir pasti mencari jalan untuk ketemu Tuhan, pasti cari jalan. Yang kedua, cenderung pada kebaikan dan kebenaran. Karena itu sifat baik itu fitrah manusia. Walaupun dia belum beriman, ketika mulutnya berdusta pasti hatinya menolak. Cukup jadi manusia pasti punya potensi baik. Silahkan Anda cek apa yang baik orang Islam saja, non muslim banyak yang baik. Yang jujur ada, yang tawadhu tidak sombong ada, yang sabar ada.
Cuman yang kurang apa? Iman. Itu poinnya. Jadi banyak orang kemudian bisa mengatakan saya cenderung pada kebaikan, memang fitrah. Fitrah adanya. Kalau nggak percaya begini ya. Contoh, tapi saya katakan dari awal, ini contoh, bukan untuk dipraktekkan. Contoh, iseng-iseng keluar masjid pakai sendal orang. Contoh, awas. Bukan untuk dipraktekkan, ya. Kenapa kau pakai sendal orang? Kata Ustadz, tidak. Contoh aja, Anda ketika mau pakai sendal orang, hati Anda pasti akan menolak. Itu bukan punya kamu. Yang ini yang punya kamu. Itulah ins. 3, ada yang disebut dengan An-Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Menjadi nama surah dan surah paling favorit hampir seluruh bagi umat Islam. Surah 114, Qul a'udzu birabbin nas. An-Nas menunjuk sifat sosialnya, ingin mengesankan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, semua saling membutuhkan yang lainnya. Karena itu jangan egois dalam kehidupan. Orang egois itu susah hidupnya. Cek. 4, ada Bani Adam, setidaknya 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid kenakan pakaian terbaik. Bani Adam untuk menunjuk susunan nasabnya. Jadi tidak ada manusia yang hidup di bumi kecuali semua tersambung nasabnya pada Nabi Adam alaihissalam. Anda kalau mau cari-cari, ketemunya ke Nabi Adam, bukan ke monyet. Awas, hati-hati. Kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, katakan pada orang itu, selamat pak, mungkin bapak dari monyet, saya tidak ikut-ikutan gitu. Semua pasti Allah udah kasih bocoran, Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu. Shortcutnya kata Allah, semua dari Adam. Karena itu aku sebut kalian Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan mukjizat Nabi Muhammad SAW saat mulai dilahirkan, itu langsung diberikan mukjizat dengan isyarat Bani Adamnya. Lahir, bayangkan, kebayang tidak? Belum. Lahir bapak tidak ada, tapi nasab paling jelas sampai ke Nabi Adam. Silahkan cek. Makanya banyak syair memuji nasab Nabi Muhammad saking jelasnya ke Nabi Adam seperti bulan. Qamarun, bulan, wajah bagus, ganteng, hebat, luar biasa, nasab nyambung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar au bin Nahur bin Abid bin Kinan bin Rafakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushalam bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Bani Adam. Baik, yang kelima disebut insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada surah ke-76 di surah dengan namanya Al-Insan. Tidak disebutkan dengan nama insan kecuali menunjuk pada manusia dengan semua totalitas aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa kaitan dengan kata asr tadi? Ini yang ingin saya tunjukkan. Begitu dahsyatnya diksi Al-Quran, pilihan kata Al-Quran. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil bisa begini, mustahil. Saya mengajar di Arab juga bahasa Arab, dan banyak orang Arab tidak tahu bahasa Arab fasih kekinian. Dan semua orang Arab mengerti ini bukan kalimat biasa. Kalau bukan firman Allah, mustahil. Pilihan katanya sempurna. Di ketika Allah menyebutkan kalimat asar, tidak pernah disandingkan dengan kata ins, tidak dengan bashar, bukan dengan annas, dan tidak pula dengan Bani Adam. Tapi yang dipilih kalimat insan. Wal asr, surah 103. Innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi waktu, masa yang aku berikan modalnya untuk manusia untuk beraktivitas. Ini aku kasih nih sehari 24 jam. Aku kasih sepekan ada 7 hari. Aku berikan sebulan 29 sampai 30 hari. Silahkan gunakan. Silahkan beraktivitas. Masehinya ada 31 hari. Silahkan gunakan. Nah, ketika menunjuk manusia beraktivitas, digunakanlah kalimat insan oleh Allah. Cuma diberi bimbingan. Begini cara beraktivitasnya, seperti ini cara melakukannya. Aku berikan cahaya untuk bimbingan itu, dan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menggunakan aktivitasmu sesuai dengan ridha aku.
Kalau Anda gabungkan mengikuti cahaya Allah untuk memanfaatkan waktu sesuai dengan apa yang Allah ridhai, maka kalimat itulah berubah menjadi nama Nurul Asri. Jadi saya selalu ingin menyampaikan, ke masjid manapun belajar dari filosofi nama masjidnya, supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan dari nama itu. Ke Masjid Al-Ikhlas belajar lebih ikhlas, ke Al-Muttaqin belajar lebih takwa, ke Al-Hikmah belajar cari hikmah, ke Nurul Asri cari cahaya. Jadi kalau keluar dari masjid ini Anda masih jauh dari Allah, berarti ada yang nggak benar ibadah Anda di sini. Pulang dari sini aktivitas kita lebih terarah, waktunya lebih efektif. Pelajari kenapa dinamakan fajar, kenapa dinamakan subuh, kenapa dinamakan zuhur, kenapa asar, kenapa maghrib, kenapa isya. Ada maknanya semua. Jadikan kurikulum kehidupan. Ambil cahaya-cahaya Allah. Apa yang kita kerjakan di subuh sampai dengan ke zuhur, apa yang dilakukan di zuhur sampai ke asar, apa yang kita kerjakan asar sampai maghrib, apa yang direnungi dari maghrib ke isya, sampai mungkin ketika isya tiba kita terlelap, belum tentu kita terbangun kembali esok harinya. Kalau ini kita lakukan dengan benar, demi Allah saya katakan semua akan nikmat dijalani. Tapi ada satu pedoman yang harus kita jadikan acuan untuk mendapatkan Nurul Asri. Pedoman inilah yang Allah berikan sejak Nabi Adam diturunkan ke muka bumi.